telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denis Maharani Effendi. Saya dari kelas C1.23 Prodi Hukum dari kampus Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Hukum Islam dengan menjelaskan materi dari sistem peradilan agama yang ada di Indonesia. Sistem peradilan agama di Indonesia merupakan salah satu pilar dalam sistem hukum negara ini yang khusus menangani perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan umat Islam. Ada beberapa garis besar, struktur, dan fungsi dari sistem peradilan agama di Indonesia. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum. Peradilan agama adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan hukum Islam. Dasar hukum peradilan agama di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung, Perma, dan peraturan terkait lainnya yang mengatur lebih lanjut fungsi dan operasional peradilan agama. Yang kedua, ada struktur peradilan agama. Sistem peradilan agama terdiri dari beberapa tingkat pengadilan yang memiliki fungsi dan yurisdiksi masing-masing. Pengadilan agama PA merupakan pengadilan tingkat pertama yang ada di setiap kabupaten atau kota. Pengadilan ini menangani perkara-perkara perdata tertentu yang melibatkan umat Islam seperti perkara pernikahan, waris, wasiat, hibah, dan zakat. Pengadilan Tinggi Agama PTA merupakan pengadilan banding yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan banding dari pengadilan agama PTA terdapat di setiap provinsi. Lalu ada Mahkamah Agung atau MA sebagai pengadilan tertinggi. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili kasasi atas putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama. MA juga memberikan putusan peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu yang ketiga, ada kompetensi dan yurisdiksi. Peradilan agama memiliki kompetensi untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang hanya melibatkan umat Islam. Di antaranya ada perkawinan, termasuk perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Yang kedua, warisan, sengketa tentang hak waris yang berlaku berdasarkan hukum Islam. Lalu ada wakaf, masalah yang berkaitan dengan harta benda wakaf. Lalu ada zakat, infak, dan sedekah, masalah distribusi dan pengelolaan dana. Lalu yang terakhir ada ekonomi syariah, termasuk dalam konteks perbankan syariah, kontrak syariah, dan transaksi keuangan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang keempat, ada proses peradilan. Proses peradilan di pengadilan agama secara umum mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada pengajuan gugatan atau permohonan. Pihak yang merasa haknya dilanggar atau memerlukan pengesahan dari pengadilan dapat mengajukan gugatan atau permohonan. Yang kedua, ada pemeriksaan. Pengadilan akan memeriksa bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak. Lalu, putusan. Setelah pemeriksaan, hakim akan memberikan putusan yang dapat berupa pemenuhan gugatan, penolakan, atau solusi lain yang dianggap adil. Lalu ada banding. Pihak yang tidak puas dengan putusan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Lalu yang terakhir ada kasasi. Jika masih tidak puas dengan putusan banding, pihak tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu yang kelima ada pembinaan dan pengawasan. Peradilan agama di Indonesia berada di bawah pengawasan dan pembinaan dari Mahkamah Agung. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh Komisi Yudisial dan lembaga-lembaga internal lainnya untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas peradilan. Lalu ada yang keenam, modernisasi dan tantangan. Peradilan agama di Indonesia terus menghadapi tantangan seperti modernisasi prosedur dengan penerapan teknologi informasi, misalnya e-court dan e-litigasi.
peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penanganan perkara yang semakin kompleks terkait ekonomi syariah dan isu-isu kontemporer lainnya. Dengan memahami struktur dan fungsi peradilan agama, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan peradilan agama dengan lebih efektif dan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak mereka dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari sistem peradilan agama di Indonesia dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.